Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat tentunya. Penuh semangat hari ini untuk semua para peserta didik hebat dan luar biasa. Puji syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih didampingi oleh yang namanya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu sesuatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Salah satunya adalah sehat. Salah satunya adalah keselamatan. Maka datang ke sini, Vera bisa tiba di sini. Seluruh para peserta didik juga bisa hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ini bukan permasalahan yang berat. Tatkala Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pendampingan penyelamatan apa yang terjadi. Pak kata saja, misalkan tersenggol truk, tiba-tiba di motor jatuh, lalu harus ke rumah sakit. Motor pun ringsek, yang harus diperbaiki di mana? Motor rusak harus diperbaiki di mana? Pulang. Motor yang rusak harus diperbaiki di mana? Di bengkel. Pak Tata yang jatuh sampai patah-patah tulang, robek-robek, sekujur badan harus dibawa ke mana? Ke rumah sakit. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Belum lagi Allah mencabut kenikmatan. Pak Tata tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi karena luka-luka yang hebat. Kadang-kadang ingatan pun dicabut oleh Allah, hilang, sehingga kita tidak ada kesadaran. Nah, itu mahalnya kehadiran kita bisa tiba di sekolah. Ya, jadi betapa Tata harus Pak Tata ini misalkan harus mengeluarkan uang berapa? Ya, bisa puluh juta, bisa ratus juta. Belum kalau memang bisa ditanggulangi di RSUD Kota Tasikmalaya. Coba kalau dirujuk harus ke Bandung, ke Jakarta, semua anggota keluarga bakal terganggu. Inilah maka kewajiban kita dalam hidup adalah preventif, pencegahan, mencegah supaya tidak kita celaka, mencegah supaya kita tidak sakit. Salah satu pencegahan yang hebat untuk kita selamat, kita harus iman. Ya, kepada hadis anado patu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, harus percaya supaya kita sehat. Bangun pagi, lalu dibuka jendela kamar untuk pergantian karbon dioksida semalaman dari napas kita diganti dengan oksigen yang diberikan oleh Allah supaya sirkulasi udara ke kamar, ke rumah itu berjalan dengan baik. Sinar mataharinya pun harus masuk karena satu-satunya tentara yang diciptakan oleh Allah yang bisa membunuh bakteri adalah sinar matahari. Makanya ingat ya, dulu Bu Vera, Bu Lela, Bu Bulan, Pak Dedi, Pak Ramdan semua menggalakkan di zaman COVID supaya kita menjemur tubuh badan, ya, supaya virus-virus COVID-nya itu bisa mati, ya. Ingat ya, ketika itu, ya, itulah makanya begitu bangun tidur, terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan. Oke, kita nyanyi ya, sama-sama ya. Bangun tidur ya. 1, 2, 3. Bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidur. Itu adalah nyanyi yang berkonten perjanjian diri
setelah bangun ya. Harus ingat, jangan susah dibangun oleh orang tua. Ya, jadi kedah kos mandiri, bangun sendiri, mandi, sholat subuh, bantos kasih mama, di ayah jerohen, di ayah cucian, mambil ku abdi. Itu yang diharapkan oleh orang tua kita itu bersekolah. Ya, jadi perubahan-perubahan perilaku untuk berpraktek baiknya harus menjadi sesuatu budaya positif. Siap ya berbakti kepada orang tua? Siap berbakti kepada orang tua? Siap taat kepada guru? Siap taat kepada aturan yang dibuat Pak RT Pak RW? Siap kita taat kepada Pancasila? Siap kita menjalankan Undang-Undang Dasar 45? Oke, kita harus siap. Karena semua itu instrumen akan membawa bangsa ini menjadi generasi hebat, ya, yang sehat lahir dan batin, selamat dunia akhirat. Ya, amalkan. Datang ke sini, oh iya, kata Pak Data, saya harus membaktikan diri, mendarmakan diri, buka jendela kelas. Ya, matikan lampu yang sudah tidak dipakai keluar. Bagian tiket dilaksanakan. Kalau dalam keadaan kondisi bersih, kita itu enak belajar. Isi kepala pun tidak akan mumet, hati pun tidak akan menjadi penat. Apabila bersih, ya penyakit pun akan jauh. Itulah upaya-upaya preventif pencegahan. Oke ya. Ya sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini Allah memberikan limpahan pengalaman, informasi, dan ilmu untuk kita lebih baik, lebih dewasa, lebih mandiri. Siap ya? Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Kita doakan kedua orang tua kita yang setiap hari memperjuangkan pergumulan hidup untuk kita bisa hidup tentunya. Bisa ngagalu aju, ngagalu sepatu, ngagalu kantong, ngagalu foto, ngagalu segala macam kebutuhan keluarga. Kita selalu doa. Jangan sampai begitu orang terlahir dengan harapan orang tua menjadi anak yang soleh dan soleha ini tidak terkabulkan. Akibat rongrongan setan dan iblis yang datang kepada diri kita itu tidak bisa kita tepis. Karena keegoan orang, ogo orang, ya, dan perilaku buruk lain yang itu hindari. Ya Allah, terima kasih Engkau melalui orang tua aku bisa hadir di muka bumi, sehingga bisa melihat tentang permukaan daratan dan lautan yang Engkau ciptakan. Betapa indah. Kalau saya tidak lihat, tidak lahir, apa saya akan kena meja? Apa saya akan kena kursi? Apa saya akan kena gunung? Apa saya akan kena tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan? Apa saya akan kena rajinan? Apakah saya akan kena asap? Tidaklah mungkin. Mari kita sama-sama berdoa untuk dua orang tua. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita doakan karena sekolah ini dekat lingkungan masjid, adalah tempat ibadah, di mana Pak RW barusan mengumumkan ada yang meninggal dunia. Betapa siapapun di hati manusia itu tidak ada yang ingin mati. Semua ingin sehat, ingin hidup selamanya. Karena apa? Karena betapa nikmatnya hidup. Ya, makanya Allah begitu memanggil tidak bisa tawar-menawar. Sok sanajan siapa gaduh motor, gaduh mobil, gaduh sawah, gaduh suami yang tampan, punya rumah yang mewah. Bayangnya geus Allah dicabut usia dari ruh, kita harus dengan rela. Ya, tidak ada yang bisa menolak.
Tidak ada teknologi yang bisa memending tentang usia. Mari kita doakan khususnya orang yang barusan meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan almarhumah jadi tamu Allah istimewa. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalnya diberi ketawakalan dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa untuk almarhumah anu demeh diumumkan ku Pak RW. Karena kita adalah makhluk sosial yang harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Maka kita pedulikan doa ini untuk mengantarkan almarhumah yang barusan sama Pak RW diumumkan meninggal tuh. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'tu'anha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha wa'fir lana walaha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk membuka kegiatan pembelajaran hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi limpahan rahmat untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman berpraktek pada hari ini. Menjadwal tentang kegiatan untuk membuat proyek. Mudah-mudahan semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Baik itu pembelajaran dalam segi akademiknya harus hebat, dan pembelajaran praktek yang akan mengantarkan kita mandiri pun harus diikuti dengan hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat belajar. Semangat belajar. SLB bisa. ABK. Yes. Masjid ya. Ibadah apa? Umat Islam. Favorit gimana? Ini apa ini? Ini apa? Baca bang. Ini gereja. Gereja. Vihara. Ini pura. Iya. Bagi gereja mana? Ah, gereja mana? Sana atas sana. Masjid mana masjid? Iya. Ini apa? Vihara. Ini pura. Berapa ini? 2000. Nah, lihat 2000 tambah 500 jadi berapa? 2.500 tambah 200 lagi jadi 2.700. Warnai Cuk. Diwarnai itu bebeknya. Lihat ke sana kalau mau warna, lihat di gambar. Kita berdoa, belajar udah ya. Tangan atas, dua. Atas, tangan ke samping, tangannya. Tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk yang rapi, tahu? Duduknya yang rapi. Duduk
dan rapih. Duduk dan rapih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diterima dan selamat dari Allah. Pada hari ini beliau akan memberikan penjelasan bagaimana perencanaan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Sains dan Teknologi nomor 14 tahun 2019 yang paling esensi. Yang pertama, tujuan. Karena di era Merdeka Belajar, tujuan itu menjadi bahasa yang merumuskan. Karena dengan piawainya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu implementasinya pasti luar biasa. Karena kita merumuskan tujuan pembelajaran, behaviornya, conditioning harus jelas. Kalau ukuran spesifikasi apa yang ingin kita capai pun dari hasil pembelajaran itu harus jelas. Untuk saat ini bahwa di era Merdeka Belajar yang namanya keberpihakan kepada peserta didik ini lebih dikembangkan. Dan ini lebih dijelaskan supaya speknya itu diterjemahkan oleh customer, di SLB, dengan orang tua, ya, itu bisa meyakinkan bahwa putra putrinya dalam koridor pembelajaran itu akan disajikan menu pembelajaran yang sesuai dengan harapan orang tua. Jadi nanti dengan Bu Ati selaraskan apa sih yang memang harus kita kembangkan untuk mengingat rambu-rambu itu supaya kita laksanakan dalam pembelajaran. Ya. Di antaranya keberpihakan kepada peserta didik itu sudah barang tentu. Pertama, kita harus memberikan hak sepenuhnya terhadap peserta didik. Hak dalam apa? Tentunya pertama harus kita akomodasi tentang profil. Ya. Apakah anak ini menurut kajian kita itu termasuk motorika, termasuk profil visual, atau kinestetik, ya, itu bisa memang kita berikan hak-hak mereka supaya pembelajaran itu menjadi sesuatu yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan profilnya. Mohon maaf Pak, pada hari ini saya tidak bisa hadir karena mamanya memang sudah mulai ada rekod. Lalu Bu Lela dan Bu Restu tadi nah, sekarang silahkan saja ke Ibu Ati seluasannya untuk membagikan informasi tentang apa hasil pelatihan CDP-nya, dan ini pastilah bermanfaat. Ya. Untuk besok mungkin, nah yang kemarin dibuat, coba diperlihatkan ke Bu Ati, ya Bu, apakah yang saya kemarin buat misalkan kalau berbeda ini minta dilengkapi atau kalau tidak layak menginginkan bagaimana gitu ya. Jadi sharing saja, Mas, sekarang silakan saja dulu sama Bu Ati sel-sel ya yang menjadi inti daripada bagaimana cara membuat RPP yang berdiferensiasi dan sudah barang tentu berintegrasi kepada keberpihakan yang tadi menjadikan bisa diberikan oleh siswa.
saja. Nuhun kesayangan. Bila di topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.